Dulu Syekh Akbar Abdul Fattah coba mencari guru mursyid, sudah jadi kiai pesantren di Garut sama di Tasik, Mama Kudang, mukim, buka pesantren di Cidahu. Tapi karena belum berjumpa dengan guru mursyid, tidak tenang. Akhirnya berangkat ke Mekah, nggak ketemu, balik lagi, nerusin lagi buka pesantren. Gelisah lagi karena belum berjumpa dengan guru mursyid. Nyari di Jawa Barat, nyari di Indonesia, bukan tidak ketemu. Ada mursyid, tapi dalam pandangan Syekh Akbar Abdul Fattah bukan mursyid yang kamil mukamil, yang sempurna. Cari lagi. Sampai pada akhirnya cari mursyidnya itu bawa istri dan anak-anaknya. Supaya apa? Kalau walaupun belum berjumpa dengan mursyid, dia tidak akan mikir pulang. Karena istri dan anaknya dibawa tuh. Nekat dengan Syekh Akbar Abdul Fattah? Nekat. Dijual lah tanah-tanah warisannya. Katanya warisannya itu, tanahnya itu dari Cidahu sampai Raja Polah. Banyak gak? Itu dijual semua. Supaya nyari mursyidnya bareng-bareng, istri sama anak-anaknya. Sebab ketika pencarian yang pertama sendiri gak ketemu, balik lagi. Nah, dikhawatirkan gak ketemu mursyid dalam waktu yang panjang, dia tidak akan mikir balik lagi ke Indonesia. Karena istri dan anak-anaknya ikut. Itu dalam pikiran siapa? Syekh Akbar Abdul Fattah. Akhirnya berangkat, transit di Singapura, atas izin Allah, perbekalannya ada yang ngambil. Jadi nggak bisa ngelanjutin ke mana? Ke Mekah. Turun dulu di mana? Di Singapura selama 4 tahun. Ya, dakwah di Singapura. Sampai punya masjid di Gelang Serai. Setelah 4 tahun, datang ulama dari Pakistan. Bawa informasi ada mursyid namanya Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Kebetulan sedang berada di Mekah di Jabal Abi Gubais, tapi dirahasiakan. Tidak dibuka. Kalau tahu, tumplek orang ke situ. Jadi dirahasiakan. Setelah dapat berita yang thikoh, yang terpercaya dari 2 ulama dari Pakistan itu, akhirnya Syekh Abdul Fattah berubah strateginya. Karena yang dituju sudah pasti, namanya Syekh Ahmad Syarif Sanusi, sedang bertinggal di Jabal Abi Gubais Mekah, jelas kan? Supaya tidak mengganggu, dibalik sekarang. Istri dan anaknya dipulangkan ke pulau. Kemana? Ke Cidahu. Pulangin ke Cidahu. Supaya nanti ketika berguru nggak keganggu oleh anak dan istri. Dirubah. Setelah Cidahu berangkatlah Syekh Akbar Abdul Fattah. Titik tujuannya jelas, ke Jabal Abi Gubais. Jadi sampai ke sana ketika itu beserta ulama-ulama kiai yang lain dari Jawa Barat, bareng-bareng satu kapal. Nggak tahu berapa minggu kalau dulu itu naik kapal itu ya. Yang lain ulama-ulama mesantrennya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Syekh Akbar Abdul Fattah naik ke Jabal Abi Gubais secara rahasia. Ternyata Syekh Akbar Abdul Fattah sudah ditunggu-tunggu oleh Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi gitu. Sudah ditunggu-tunggu, dapat informasi rohani. Maka 4 tahunlah Syekh Akbar Abdul Fattah berguru. Belum disuruh pulang, mah nggak pulang. Ini mah santri baru aja seminggu, pengen pulang lagi. Jarah tuh ke Syekh Akbar Abdul Fattah, jarah ke situ, biar dapat warisan. Nekat ya kalau ingin cari ilmu tuh gitu. Ya, siap jarah? Ini baru seminggu, aduh pengen pulang. Baru 2 minggu, aduh kebayang-bayang itu pintu rumah. Nah coba jarah minta doa ya ke Syekh Akbar Abdul Fattah supaya Allah wariskan ajam, keyakinan, tekad yang kuat kepada Syekh Abdul Fattah diberikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Jadi berguru sampai tuntas, sampai gurunya nyuruh pulang. Akhirnya Syekh Akbar Abdul Fattah ditunjuk oleh Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi supaya menjadi mursyid menggantikan dirinya. Akhirnya setelah ditunjuk, Syekh Akbar Abdul Fattah buru-buru ke Pulau Jawa, ke Cidahu. Maka Syekh Ahmad Syarif Sanusi dalam kitab Harokah Sanusiyah, setelah itu sakit, kemudian pingin dibawa ke Madinah dan ingin dimakamkan di Madinah. Maka dimakamkanlah di Baqi. Baqi itu artinya pemakaman yang ada di Madinah, di samping atau dekat Masjid Nabawi. Disitulah dimakamkannya.